Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kali ini insyaallah kami akan membawakan materi 10 macam dosa besar yang mudah-mudahan kita sebagai umat Islam wajib meninggalkannya. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Kalau kita lihat bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita ini tidak luput dari tindakan dosa. Ya. Dosa kalau kita kaji ada dua macam dosa, yaitu dosa kecil dan dosa besar. Tentunya kalau kita melakukan dosa-dosa kecil, tentunya mungkin cara penghapusannya dengan amal-amal yang baik, ya, dengan amal-amal yang soleh, kita imbangi antara kebaikan dan keburukan itu. Kita selalu ingat pada Allah, kita jalankan perintah-perintah Allah dengan benar, insya Allah akan menghapus dosa-dosa kecil, banyak istighfar dan sebagainya. Namun di sisi lain, kita selalu dibenturkan kadang-kadang dengan dosa besar. Dosa besar memang agak sulit untuk segi pengampunannya. Sulit menghampusannya. Allah akan menghapuskan dosa-dosa besar bagi siapa yang dikehendakinya. Tetapi kalau Allah tidak menghendaki penghapusan dosa besar, maka Anda kalau melakukan dosa-dosa besar, Allah tidak pasti mengampuninya. Ada satu dosa yang Allah tidak akan ampuni, yaitu syirik, asyirku billah. Oleh karena itu, marilah kita jaga, kita bentengi, mudah-mudahan kita terhindar dari 10 dosa besar itu. Kenapa kita doanya kadang-kadang tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Itu tadi, karena kita sebagai manusia banyak dosa, terutama dosa-dosa besar. Ya. Karena kita sering melakukan dosa-dosa besar. Kebanyakan dosa sehingga kita tertutup pendengaran kita, tertutup oleh Allah SWT permohonannya. Ya. Walaupun Allah berkata, "Ud'uni astajib lakum," mintalah kamu sekalian kepadaku, niscaya akan kuberi. Ya, itu bagi orang-orang tertentu, orang-orang yang senantiasa menjaga ibadahnya, ya, dan menjauhi segala larangan Allah SWT. Tapi kalau kita tiap hari selalu ya berbenturan dengan dosa-dosa, apalagi melakukan dosa-dosa besar, manakala ya kita berdoa, tentu doanya akan terdinding ya oleh tembok dengan dosa-dosa besar itu, sehingga Allah tidak akan mengabulkannya. Marilah kita ikuti dosa besar satu persatu. Yang pertama adalah asyirku billah. Apa itu asyirku billah? Asyirku billah artinya menyekutukan Allah, ya, menduakan Allah. Siapapun tidak mau diduain, Allah pun tidak mau diduain, ya. Kita mohon hanya kepada Allah, kita minta pertolongan hanya kepada Allah, ya. Sesekali jangan minta ya pertolongan kepada selain Allah, ya. Terkadang manusia tergiur dengan ingin cepatnya, dengan harta yang melimpah ruah, akhirnya apa? Akidah digadaikan, ya. Minta kepada setan, minta kepada jin, pergi ke gunung, ya, bersemedi, kemudian bersekutu dengan jin atau setan, minta kekayaan yang luar biasa, sehingga setan itu memberikan dengan adanya imbalan yang kadang-kadang disajikannya. Inilah merupakan salah satu contoh asyirku billah, syirik kepada Allah yang wajib kita tinggali. Kadang-kadang kita punya jimat, ya, yang kita bawa ke sana kemari. Kalau saya membawa jimat ini, tentu saya akan sakti, tentu saya tidak akan mempan ketika ketabrak, ketika dibacok dan sebagainya. Itu termasuk salah satunya asyirku billah, ya.
ada yang sering bawa wafak di mana-mana, di dompet dan sebagainya. Itu salah satunya asyirku billah. Marilah kita tinggalkan pelan-pelan ya. Syirik menyekutukan Allah itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Dalam surat An-Nisa ayat 48. Marilah kita mencoba berlatih dan berlatih untuk meninggalkan syirik, menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar yang kedua adalah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita dalam kehidupan sehari-hari ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika permohonan kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita cepat putus asa dari rahmat Allah. Ketika meminta sang jodoh kemudian sampai dini hari tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala permohonannya, cepat putus asa. Sehingga bahkan lebih dari itu, banyak yang kadang-kadang bunuh diri. Karena apa? Karena frustasi menghadapi permohonan, permintaan, kehidupan yang mencekam, yang kadang-kadang tidak sanggup menahannya. Inilah ya dosa besar, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita kaji, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innahu la ya'asu mir rahillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Diterangkan dalam surat Yusuf ayat 87. Tentunya kita tidak boleh berputus asa dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita memohon, meminta, berusaha berikhtiar, ya, continue selanjutnya dan sabar, tawakal kepada Allah. Jangan lekas gundah, jangan lekas putus asa. Kemudian yang ketiga, merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita terlalu santai, bahkan lebih dari itu, ya. Tidak pernah melakukan kewajiban-kewajiban Allah, selalu melanggar perintah-perintah Allah, ya. Dirinya menganggap bahwa Allah tidak akan mengancam kepadanya, ya. Tidak akan diapa-apain oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan saya tiap hari sehat, buktinya saya melakukan itu, saya selamat-selamat saja. Saya melakukan ini itu, saya sehat saja, saya selalu sehat, aktivitas berjalan sebagaimana mestinya. Jangan beranggapan seperti itu, ya. Kita selalu ingat Allah, selalu ingat ancaman Allah, selalu ingat siksa Allah yang sangat pedih bagi orang-orang yang menentangnya, ya. Kalau kita lihat dalam surat Al-A'raf ayat 99, apa aminu makrallah fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun, ya. Apakah mereka merasa aman dari siksa Allah yang tidak terduga? Tidak ada yang merasa aman. Sekali lagi, tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah selain orang-orang yang merugi. Jadi sungguh merugi orang-orang yang merasa dirinya aman. Setiap hari selamat, walaupun tidak sholat, aman terus, sehat terus, ya. Rezeki banyak, ya. Rezeki melimpah ruah, ya. Terus seperti itu. Ya, marilah kita sadari, ya. Kalau hal-hal seperti itu terjadi pada diri Anda, marilah kita tengok bahwa yang namanya ajal nyawa pasti akan direnggut oleh Allah suatu ketika. Maka takutlah ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang merasa aman dari ancaman Allah, termasuk orang yang 10 kategori dosa besar ini. Kemudian yang keempat, dosa besar yang keempat adalah berbuat durhaka kepada orang tua, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidain ihsana. Jadi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan jangan menyekutukan dengan suatu apapun. Jangan sekutukan dengan suatu apapun, ya.
Kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 36. Berbuat baik kepada orang tua, ya. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua, insya Allah hidupnya akan berkah barokah, ya. Ya, kita harus senantiasa senang memuliakan orang tua yang merawatnya, mengasuhnya. Janganlah sesekali Anda berkata ya. Berkata itu adalah perbuatan termasuk dosa, apalagi membentaknya, apalagi menendangnya, apalagi meludahnya, termasuk dosa besar yang luar biasa. Inilah salah satu orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya, kalau berani kepada orang tua merupakan salah satu dosa yang wajib kita tinggalkan. Dan marilah kita pelihara orang tua dengan baik-baik, merawatnya dengan santun dan penuh kesetiaan dan penuh kesabaran. Itu tadi adalah dosa besar, adalah berbuat durhaka pada orang tua. Yang kelima adalah membunuh tanpa hak, ya. Membunuh tanpa hak, ya. Ini adalah termasuk dosa besar. Jadi kalau kita lihat surat An-Nisa ayat 93, dan barang siapa yang membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ya, sekali lagi, barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ini diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 93. Ya, siapa yang berhak membunuh? Ya, tentunya penguasa amir, ya. Kalau kita ya tiba-tiba membunuh seorang yang tidak sengaja gara-gara kesalahan tertentu, ya, karena salah paham, gara-gara kepentingan tertentu, ya, gara-gara oknum tertentu, naudzubillah min dzalik, marilah kita jaga dari hal seperti itu. Karena membunuh ya tanpa hak, ya, adalah dosa besar. Inilah yang wajib kita hindari. Kadang-kadang hanya karena 1 rupiah, ya 10 rupiah, ya 100 rupiah dan sebagainya, nyawa mudah melayang, nyawa hilang dengan cepatnya. Dendam, husumat yang berlebihan, ya, yang kadang-kadang bisa membawa petaka, dan ini merupakan dosa besar yang wajib kita hindari. Kemudian yang keenam, dosa besar yang keenam adalah menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina. Janganlah sesekali Anda menuduh istrinya yang soleh hati, maksud saya, ya, ketika berjalan misalnya dengan seorang, barangkali ketemu di situ, Anda jangan cepatnya memfitnah, apalagi menuduhnya, ya. Kemudian jika melihat seseorang, ya sedang, ya, istilahnya kebetulan sedang berduaan dan sebagainya, ya jangan terlalu cepat, ya. Kadang-kadang ketika Anda curiga sedikit saja kepada seorang, firasat Anda langsung menjas dan menuduhnya. Jadi apalagi wanita-wanita itu adalah wanita yang baik-baik, jangan sembarang Anda menuduhnya. Kalau Anda cepat menuduh kepada orang-orang yang baik, termasuk orang-orang yang soleh hati, ya, itu termasuk kategori dosa besar. Ini tercantum dalam surat An-Nur ayat 23. Yang artinya, sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Ini bagi menuduhnya. Hati-hatilah para pemirsa, sahabat-sahabatku yang insya Allah dimuliakan Allah. Jangan gampang menuduh, ya, kepada wanita-wanita yang baik, ya, untuk menjas bahwa dia telah berzina dengan seseorang. Kemudian yang ketujuh adalah memakan riba, ya. Memakan riba adalah perbuatan, ya, dosa yang wajib kita hindari. Kadang-kadang kita dalam bekerja, ya, ada yang disengaja maupun tidak sengaja. Yang namanya, ya, manusia ini kadang-kadang lengah dari hal itu semuanya. Tapi kita harus belajar dan belajar. Karena memakan riba, hasil suap, hasil korupsi dan sebagainya adalah termasuk haram hukumnya.
termasuk kategori dosa besar. Kalau kita ingat ayat Al-Baqarah ayat 275, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Ini diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Jadi orang-orang yang makan riba itu besok di hari kiamat ketika dibangkitkan di dalam kubur, maka orang-orang yang makan riba ini, maka Allah bangkitkan, kemudian jalannya berdirinya seperti orang yang kesurupan setan, ya, lewat kesana kemari, ya, nggak jelas, ya. Inilah karena kebanyakan makan riba. Jadi kita nanti akan dibangkitkan, ya, dibangkitkan oleh Allah, dibangkitkan dalam kubur. Orang-orang yang sering gemar makan riba akan berdiri sebagaimana orang-orang kemasukan setan, kesurupan setan, ya, berjalannya nggak jelas, nggak karuan dan sebagainya. Kemudian yang kedelapan adalah lari dari medan perang, lari dari medan pertempuran. Ini juga merupakan suatu dosa besar, ya. Ini merupakan suatu dosa besar. Dan barang siapa mundur pada waktu perang, ya, kecuali berbelok atau hendak mencari siasat, ya, maka ya tidak mengapa, ya. Tapi bagi orang yang lari dari perang itu dengan sengaja agar selamat, maka tempatnya adalah neraka jahanam, ya, seburuk-buruk tempat kembali. Ini diterangkan dalam surat Al-Anfal ayat 16. Kalau perang di zaman Nabi adalah mati syahid, ya. Barang siapa yang mati syahid, maka Allah akan masukkan langsung ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pakaiannya, darahnya, dan semuanya, ya, tidak dimandikan, langsung ditanam sebagai saksi, sebagai pertanyaan di hari akhir nanti. Jadi lari dari medan perang merupakan dosa besar yang wajib dihindari. Kemudian memakan harta anak yatimnya. Bagi sahabat-sahabatku yang sedang mengasuh anak-anak yatim, ya, di rumah sebagai amanah dari saudara-saudara mungkin, atau dari teman, ya, atau dari kerabat-kerabat, inilah kita pelihara dengan baik, ya. Karena apa? Memakan harta anak yatim, ya, mencicipi anak yatim, harta anak yatim dengan sengaja tidak sengaja termasuknya kategori dosa besar. Maka wajib kita hindari, ya. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Mereka akan dimasukkan ke dalam api yang menyala, dalam surat An-Nisa 10. Jadi ini salah satu gambaran bahwa begitu besarnya orang-orang yang selalu menghardik, memakan harta anak yatim, ya, dengan sengaja, apalagi menyanyiakannya dalam kehidupan sehari-hari ini. Kemudian yang terakhir adalah berbuat zina. Ini Allah senantiasa melarang berbuat zina. Wala taqrabus zina, ya. Wala taqrabus zina, jangan dekati zina. Mendekat saja tidak boleh, apalagi melakukannya, ya. Termasuk dosa besar yang wajib kita hindari, ya. Yang wajib kita hindari. Kalau kita simak surat Al-Furqan ayat 68 dan 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Barang siapa yang melakukan, ya, berzina, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akibat akan dilipat gandakan asap untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam asap itu. Naudzubillah min dzalik. Sehingga kita mencoba untuk berlatih dan berlatih supaya kita menghindari 10 dosa besar tersebut. Mudah-mudahan kita berhasil menjadi orang yang muttaqin, orang yang senantiasa ingat akan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, dimanapun posisi Anda bekerja, ya.
Marilah kita untuk mencoba dan mencoba untuk menghindari 10 dosa besar tersebut. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian sahabat-sahabatku. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.